Oke, shalom teman-teman dan ibu dosen. Sekarang saya dan Rivaldo akan mempresentasikan mengenai hasil kerja bioteknologi kami mengenai cuka sageru. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke dalam bagian pengertian bioteknologi. Bioteknologi itu apa sih? Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari prinsip pemanfaatan atau penerapan makhluk hidup, baik itu bakteri atau jamur atau lain-lainnya, melalui teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi agar menjadi produk yang berguna, di mana bioteknologi ini sering digunakan biasanya bisa untuk bahan makanan atau hal yang lainnya. Oke, kita masuk dalam penjelasan bioteknologi yang kami buat. Nah, bioteknologi atau proyek yang kami buat ini adalah mengenai cuka sageru atau cuka aren. Nah, cuka sageru ini berasal dari air nira pohon aren, atau di daerahnya Rivaldo atau di daerah Maluku itu sering disebut dengan pohon enau. Nah, dengan nama Latin Arenga pinnata Mer. Dalam pembuatan cuka sageru ini menggunakan proses yang namanya fermentasi yang mengandalkan bakteri Acterobacter aceti dan sel kamir dari genus Saccharomyces. Dalam proses fermentasi sel kamir dalam proses itu akan berperan penting dan lebih dominan sehingga mengubah air nira yang mengandung glukosa menjadi alkohol dengan gas CO2. Ketika proses fermentasi terus berlanjut, maka tingkat keasaman yang dihasilkan dari perubahan glukosa tersebut akan semakin tinggi sehingga memicu peningkatan kadar asam pada air nira tersebut. Ketika keasaman air nira meningkat, maka bakteri Acetobacter aceti akan lebih dominan aktif sehingga tingkat keasaman pada air nira terus meningkat dan menjadi cuka. Oke, kita masuk ke dalam bagian WKA. WKA kami ambil berdasarkan ayat dari Kolose 1 ayat 16, di mana mengatakan bahwa karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak terkelihatan, sehingga baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dimana mengapa kami mengambil hal ini? Karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu diciptakan Tuhan untuk mengolah dan memelihara bumi ini. Nah, salah satu bentuk pengolahan bumi yang kami tunjukkan di sini adalah dengan menggunakan bioteknologi ini untuk membuat awalnya air cuka yang itu manis, air nira yang awalnya manis menjadi air cuka yang asam yang bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Salah satu contohnya untuk memasak. Nah, dari sini juga kami mengatakan bahwa seringkali orang mendengar bahwa kata sageru atau tuak itu dianggap sebagai bahan minuman keras atau sudah menjadi minuman keras. Namun di sini kami menunjukkan bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar, sebab sageru atau tuak atau yang lainnya itu hanyalah sebutan istilah, karena yang terkenal adalah sudah menjadi olahan minuman keras. Namun di sini kami menjelaskan bahwa di dalam dunia ini semua yang diciptakan Tuhan adalah baik, tergantung dari kita manusia yang mengelolanya untuk menjadi baik atau tidak. Kita masuk ke dalam bagian alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang kami gunakan di sini adalah yang pertama alat botol kosong yang memiliki penutup kaca atau plastik, terus ada ruangan yang beratap, tidak terkena sinar matahari langsung, atau di dalam hal ini adalah ruang indoor. Dan yang terakhir adalah bahan yang kami gunakan adalah air nira murni yang masih terasa manis atau kandungan glukosanya masih tinggi. Selanjutnya kita masuk dalam proses pembuatan produk bioteknologi cuka sageru. Nah, yang pertama, sesuai dengan alat dan bahan yang tadi, kita memerlukan air nira murni. Dan tahap yang pertama, air nira murni yang tadi kita dapatkan, kita masukkan ke dalam atau kita tuangkan dalam botol kaca, botol plastik yang kita punya. Nah, yang kedua, letakkan botol yang telah diisi di tempat yang telah disediakan, yaitu tempat yang tadi kedap dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Yang ketiga, hal-hal yang perlu kita perhatikan juga bahwa dalam
pertama atau dalam proses fermentasi yang pertama itu kita tidak boleh untuk menutup permukaan botol. Mengapa? Karena ketika kita menutup permukaan botol, sel karamir dari genus Saccharomyces itu dia berperan aktif. Nah, ketika dia berperan aktif, dia akan mengubah glukosa yang tadi gula menjadi gas CO2. Nah, gas CO2 ini yang akan memicu beberapa hal yang tidak terduga ketika saudara-saudara menutup permukaan botol. Nah, ketika permukaan botol ditutup, maka botol tersebut, kalau misalkan botol plastik itu bisa saja hancur ya jika ditutup dengan sangat erat. Dan juga dengan botol kaca, nah itu biasanya akan pecah gitu ya. Jadi ada baiknya untuk tidak menutup permukaan botol. Nah, jika tutupannya itu penutup botol tidak terlalu erat, nah maka bisa dipastikan penutup botol itu akan terlempar misalnya. Nah, itu telah dialami oleh kami sendiri ya. Yang keempat yaitu air nira dibiarkan selama 1-2 hari. Nah, dalam proses 1-2 hari ini dia masih bersifat atau masih menjadi alkohol. Nah, untuk selanjutnya 2-4 hari itu telah menjadi cuka gitu ya. Jadi itu adalah cuka, tapi cukanya itu masih memiliki sedikit kandungan glukosa di dalamnya, sehingga perlu didiamkan lagi hingga 4-7 hari. Nah, semakin lama cuka sagero didiamkan, maka akan semakin asam karena bakteri di dalamnya itu tetap berperan aktif. Nah, itulah sebabnya semakin lama didiamkan cuka sagero itu akan semakin asam dan semakin baik. Namun, karena dalam penelitian ini kami terbatas dengan waktu yang cukup singkat, maka penelitian menciptakan cuka yang tenggang waktunya 2-4 hari. Namun meskipun demikian, cuka sagero ini masih bisa dikonsumsi dan proses pembuatannya pun berjalan dengan baik. Nah, dan bisa digunakan untuk proses memasak. Kaitan dengan daerah asal. Nah, kaitan cuka sagero ini dengan daerah asal kami, yaitu tempat tinggal saya di daerah Maluku. Nah, cuka sagero ini dibuat dengan air nira dari pohon aren atau pohon enau. Dalam bahasa ilmiah disebut Areca pinnata-Mer. Nah, pohon aren ini sangat tumbuh subur di daerah Maluku. Oleh sebab itu, masyarakat Maluku itu banyak menggunakan atau memproduksi cuka sagero sebagai bahan masakan ataupun dijual. Nah, sebagai penambah ekonomi keluarga. Masyarakat yang memproduksi cuka sagero umumnya disebut sebagai petani nira. Meskipun dalam pendefinisian petani nira berprofesi sebagai pembuat gula merah, minuman alkohol, dan juga sagero. Cuka sagero. Nah, seiring perkembangannya zaman, cuka sagero ini kemudian karena cita rasanya yang baik digunakan dalam masakan, itu masyarakat kemudian mengelola dengan teknik-teknik yang lebih rumit dan akan menghasilkan kualitas cuka yang lebih baik, kemudian dijual ke pasaran. Kesimpulan dari bioteknologi yang kami buat saat ini adalah bahwa bioteknologi yang kami kerjakan ini memiliki proses pembuatan yang sangat sederhana, ya, namun memiliki dampak yang besar di tengah masyarakat dan membuahkan hasil yang baik, di mana dalam proses fermentasi cuka ini sangat penting dalam hal waktu, karena waktulah yang akan berperan dalam proses pembuatan ini, ya, bakteri yang akan melakukan fungsinya, dan tergantung bagaimana proses pembuatannya juga, apakah telah baik ataukah belum. Nah, itu pun akan menciptakan cuka yang kualitasnya baik atau cuka yang kualitasnya kurang baik. Sekian dan terima kasih. Nah, gimana setelah menonton video presentasi kami ini? Pastinya semua kami berharap itu bisa membantu dong untuk teman-teman. Nah, di dalam video tadi kan udah dijelasin tuh gimana caranya untuk mengubah air dari manis menjadi asam. Nah, semoga dengan video ini teman-teman dan ibu dosen bisa mendapatkan opsi lain ketika misalkan di rumah cukanya habis nih.
Nah, sekian presentasi dari saya dan Rifando. Bila ada salah-salah kata kami minta maaf, dan kami akan bersama perbaikinya untuk ke depan. Sekian presentasi kami dan terima kasih. Shalom.